Manusia ini mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk ini adalah syaitan, iblis. Dia berusaha menghalangi manusia untuk mempelajari kebenaran, mempelajari Al-Quran dan sunnah, karena kebodohan tentang agama Islam, tentang Al-Quran dan sunnah adalah jalan yang lapang, jalan yang mewah, pintu gerbang yang besar untuk menyesatkan manusia. Jadi manusia tersesat kalau jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi. Coba kita lihat di pemilik kita lah. Gak usah jauh-jauh keluarga kita, berapa banyak orang yang mau belajar Al-Quran dan sunnah. Kita punya adik, punya abang, punya paman, punya ipar, keponakan, berapa yang mau belajar Al-Quran dan sunnah. Lihat. Makanya begini nasib negara kita. Banyak orang yang tidak tahu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Allah terangkan, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat, akan muliakan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara mereka beberapa derajat. Jadi Allah muliakan itu dengan iman dan ilmu, dengan Islam. Orang Arab itu pun dimuliakan dengan apa dulunya? Dengan Islam. Sebelum datang Islam, sebelum datang Nabi, nggak ada tertarik orang tinggal di Mekah, di Madinah itu. Jadi Nabi diutus menjadi Rasul, baru tertarik. Turun berkah dari langit, berkah dari bumi. Jadi di mana-mana orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Karena Nabi kita sudah mengatakan, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan padanya, Allah akan muliakan dia dengan ilmu agama. Jadi mulianya seseorang itu dengan ilmu agama. Karena ilmu agama ini yang dibawa ke dalam kubur. Ada orang bawa Fortuner ke kubur, dilantaknya aja masuk, aku bawa ini mayat bapakku, biar dibawanya mobil, ditabraknya batu-batu di sana, bawa mayat bapaknya. Bisa? Cobalah besok kalau nggak dilempari orang. Jadi nggak ada yang bawa mobil mewah, Arfat, semua mobil-mobil itu tinggal semua di depan pintu kuburan. Kalau keluarga sampai mana bawanya? Sampai depan kubur, dipijak-pijaknya lagi kita ke dalam. Yang kita bawa ke dalam kubur, yang menyelamatkan ilmu agama. Kalau sampai mati tidak punya ilmu agama, sampai mati tidak bisa baca Al-Quran, tidak ada hafalan di kepala, akan sengsara, timbul penyesalan. Saya banyak jumpai orang yang sudah sampai sakit yang payah, tidak bisa baca Al-Quran. Nggak bisa dia baca Al-Quran, sama sekali nggak bisa. Jadi seperti itu. Pernah saya meruqyah orang, saya suruh baca Al-Fatihah. Dia bilang Al-Fatihah. Sambung Pak. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Suratnya itu Pak, Alhamdulillah. Baca Pak, Alhamdulillah. Dia baca Alhamdulillah. Sambung Pak, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya panggil keluarganya, Bapak ini nggak pandai baca Al-Quran? Nggak pandai Pak Ustaz. Coba. Sudah tua. Jadi kalau mati, masuk kubur, apa yang dibawa? Karena Allah, Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'anah wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Jadi kalau kita mau jadi orang baik, yang pertama kita dekatlah dengan majelis-majelis ilmu, majelis Al-Quran. Jadi kalau ini pemerintah paham, diperbanyaknya aja orang belajar Quran, belajar sunnah Nabi, itu bagus sendiri negara ini. Gak usah apain dia berpikir sendiri untuk jadi orang bagus. Karena orang yang tahu Al-Quran, tahu sunnah, dia cita-citanya ingin jadi orang yang bagus. Gak ada yang gak mau jadi masuk neraka. Ada cita-citanya masuk neraka?
Nggak ada. Diajarkan aja guru banyak-banyak. Makanya Nabi kiranya penghafal Quran. Ketika penghafal Qurannya yang diminta 70 orang itu dibasmi, dimatikan, diperangi, turunlah dilakukan Nabi dengan doa kunut nazilah. Coba seperti itu. Jadi Allah akan muliakan dengan Al-Quran. Cuma iblis, setan tidak senang, makanya susah untuk belajar Al-Quran. Belajar agama ini perbuatan yang sangat susah, apalagi dalam cuaca sudah geluduk-geluduk. Pigi enggak ini. Biasanya Ustadz nih kalau kayak gini enggak datang nih. Nah ini dikaji-kaji itu biasanya enggak datang Ustadz ini. Nah itu dia, enggak asal datanglah kita nih. Nah, jadi seperti itu, maka setan memang enggak mau kita belajar agama. Pembahasan kita yang lalu kita sudah bahas, buku ini sudah hampir habis ya. Ini bersejalan nampaknya bukunya. Ini juga buku bagus. Buku ini judul bahasa Arabnya ada waktu syaitan lil insani kama ja'a fil Quran. Diterjemahkan menjadi perseteruan permusuhan manusia dan setan. Bagus. Ini sudah hampir habis karena pembahasannya sama dengan buku ini. Maka kita ambil juga dari buku ini tentang membangun benteng gaib. Atau di buku ini dibuat trik-trik apa namanya kemarin? Siapa yang ingat judulnya? Siapa yang ingat judulnya kemarin? Apa yang dibuat? Apa ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu ini lebih daripada bapak-bapak ini. Lebih banyak tidur apa? Hah? Itu udah selesai. Trik-trik setan itu sudah selesai. Apalagi? Kan betul saya bilang ibu-ibu lebih cerdas dia. Sarana membentengi manusia dari setan, atau disebut oleh Syekh Salim ini dengan membangun benteng gaib. Bagaimana setan itu agar jangan masuk kepada tubuh manusia? Bagaimana santet pelet itu tidak mengenai kita? Apa caranya? Yang lalu sudah kita terangkan. Hari ini kita sambung, yaitu dengan membanyakkan meminta perlindungan kepada Allah yang disebut dengan isti'azah. Isti'azah itu meminta perlindungan kepada Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, isti'azah kepada Allah Azza wa Jalla adalah kembali kepadanya dan bergantung dengan keagungannya dari segala kejahatan. Maksud dari perkataan ini adalah saya berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk dengan ucapan kita a'udzubillah minas syaitonir rajim. Itu isti'azah yang paling mudah. Misalnya setan itu muncul di alam nyata, tiba-tiba mau ke dapur dia nampak berbulu besar, tinggi, matanya merah. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang pernah nampak seperti itu di sini? Hah? Ada yang nampak? Belum ada. Nampak yang kayak pocong, lompat-lompat ada juga. Hah? Betul apa tidak itu? Saya pun belum pernah. Penasaran juga saya. Apalagi dia gak sundel bolong. Ada sundel bolong. Kuntilanak, kuntil bapak. Saya nggak tahu itu ada betul apa tidak. Jadi kalau itu nampak, disinilah gunanya isti'azah. Karena Nabi ajarkan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kita akan lemah dan kalah kalau kita sedikit dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini untuk mencegah, menjadikan isti'azah, perlindungan, minta perlindungan kepada Allah itu sebagai tameng, sebagai apa namanya, perisai untuk melindungi diri kita dari gangguan setan. Yang pertama, isti'azah kepada ketika kita merasakan ada godaan setan, ada gangguan setan di tubuh kita. Karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanjaghannaka minas syaitani nazghun fasta'id billah innahu wasi'un alim.
Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa godaan setan itu? Menyimpangkan manusia dari kebenaran, dari al-haq, menyimpangkan manusia dari sunnah, menyimpangkan manusia dari ketaatan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berlindung, cepat-cepat berlindung. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran, disuruh juga kita berlindung kepada Allah. Karena ini setan tak senang kita baca Quran. Lihat kalau orang baca Quran, satu lembar berapa kali nguap. Baca novel coba setebal ini ada nguap? Tidak ada. Penasaran terus. Nonton porno, tahu-tahu jam 5. Itu pun karena ada baca Quran di masjid. Jadi yang seperti itu setan tak ganggu. Nah, kalau yang baik-baik baca Quran, karena ini sebaik-baik ibadah baca Quran. Nabi katakan iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu akan memberi syafaat, melindungi, menyelamatkan orang yang membacanya. Jadi kalau kita rajin baca Quran di dunia, Al-Quran itu akan menyelamatkan kita di kubur. Al-Quran itu akan menyelamatkan kita di alam barzah. Mulut tak pernah baca Quran, mata tak pernah lihat Al-Quran, sampai tak tahu dia berapa huruf ba, berapa titiknya. Masih banyak orang nggak tahu berapa titiknya. Saya tanya, Pak, berapa huruf titik ba? Oh, ada titiknya rupanya huruf ba, Ustaz. Dia kembali bertanya, ada yang seperti itu. Ini nggak pernah, terlalu kali seperti ini. Juga pernah saya dulu menikahkan orang. Ada akhwat cari jodoh. Saya contohkan lah kalau gini kan, ini kan yang kalau datang-datang di depan-depan gini lajang-lajang misalnya. Kan saya lihat baik, tulis dia, catat. Ada akhwat cari jodoh, saya tunjukkan dia, saya tanya, nikahlah mereka. Sudah anaknya 2, datang lagi nih sama saya. Parah kali Ustaz rupanya ya. Kenapa parah? Maksud saya Ustaz kasih sama saya suami yang gak pandai baca Quran. Rupanya dia udah ngaji salaf juga gak pandai baca Quran. Saya bilang, kenapa gak ditanya waktu nazar? Tanya. Jangan tengok ganteng aja. Ini pun yang lajang-lajang jangan tengok cantik aja. Kalau udah cantik, udahlah gak perlu baca Quran pun, gak pandai masak, gak apa-apa. Jangan, menyesal nanti. Nah, menyesal. Maka kalau dinazorkan anak kita, coba kamu dengar baca Quran. Suruh baca Quran. Kalau gak bisa baca Quran, kami kasih tempo sebulan lagi kamu datang. Nggak bisa juga, sebulan lagi. Nggak bisa, sebulan lagi. Ini ku sekolahkan kau ke pesantren. Nanti kalau udah pandai kau jadi menantuku pun nggak apa-apa. Suruh baca Quran. Jadi kalau nggak pandai baca Quran, anak kita mau diajari apa nanti? Kita pun jadi orang tua itu perlu. Jangan terima-terima aja, percaya saja sama Ustadz. Jangan. Wah, Ustadz kok. Ustadz nggak tahu ini pandai baca Quran apa enggak. Nah, kok yang ngaji rajin nulis-nulis setengah udah bagus lah ini. Rupanya nggak pandai baca Al-Quran coba. Ini kejadian-kejadian yang seperti ini. Bagaimana bisa mau jadi orang baik kalau tidak bisa baca Al-Quran? Nah, seperti ini. Jadi ketika mempelajari Al-Quran ini, setan ganggu. Payah, ngantuk, baru tengok selembar, baris 2 baris sudah 3 kali ngantuk, 4 baris sudah terkantuk-kantuk. 5 baris sudah 2 kayaknya huruf ba titiknya. Kayak iya, kok salah-salah ku nih. Nah, kayak gitulah setan itu. Makanya kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minas syaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berlindung ketika ingin baca Al-Quran. Jadi harus kita baca, membuat perlindungan. Syekh Ibnu Qayyim menjelaskan beberapa hikmah dari membaca isti'adzah. Beliau berkata yang pertama, karena Al-Quran adalah penawar bagi hati,
Dia akan menghilangkan gangguan, godaan, syahwat dan keinginan jahat yang dihembuskan di dalamnya. Dia merupakan obat mujarab dari segala yang diperintahkan setan kepada manusia. Al-Quran memerintahkan untuk membuang inti penyakit dan mengosongkan hati dari pengaruhnya, supaya obat ini menancap pada tempat yang sudah kosong dari penyakit hingga dia dapat berdomisili dengan mempengaruhinya. Jadi setan itu menghalangi manusia untuk bisa baca Al-Quran. Maka anak-anak yang kita buat di pondok kalau tahfiz itu biasanya yang banyak-banyak baca Quran di tempat itu, masuk pesantren, masuk sekolah-sekolah yang banyak baca Al-Qurannya, banyak yang sakit pertamanya. Supaya anak itu dipindahkan ke sekolah yang nggak ada Al-Qurannya. Itu keinginan setan. Banyak yang seperti itu kejadian. Kok anakku masuk sini sakit-sakit aja. Pindah sekolah umum nggak sakit-sakit, nah, karena nggak ada Al-Quran di situ. Setan itu berusaha dengan berbagai cara untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran, menjauhkan dari ilmu yang benar. Karena Al-Quran adalah inti hidayah, ilmu dan kebaikan di dalam hati. Jadi kak bisa hidayah datang payah kalau kita jauh dari Al-Quran. Sebagaimana air adalah inti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Jadi hati hidayah pun tidak bisa datang kalau jauh dari Al-Quran. Maka dekatkan dengan Al-Quran. Berlindung kepada Allah agar kita senantiasa bisa membaca Al-Quran. Tiap hari diusahakan sebaris aja pun jadilah. Sebaris ditingkatkan, besok 2 baris, besok 3 baris. Jadikan kebutuhan kita dekat dengan Al-Quran. Jangan cuma dibuka Al-Quran tuh kalau ada orang meninggal. Kalau nggak ada orang meninggal nggak dibuka Al-Quran. Kayaknya ada orang rame-rame baca Quran, ditengok ada orang meninggal. Ditengok ada orang baca Quran, didatangi rupanya kaset, CD. Udah masjid-masjid udah kayak itu, orangnya nggak pandai baca Quran, kasetnya pandai. Nah itu dia, seperti itu. Jadi manusia yang baca Al-Quran seperti itu. Jadi membaca isti'adzah ketika ingin membaca Al-Quran. Kalau terasa ngantuk lagi, berlindung lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kasih tempat setan itu di tubuh kita, menghalangi kita untuk belajar membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah membaca isti'adzah ketika masuk toilet. Masuk toilet, masuk WC. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuki toilet, kamar mandi, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin lelaki dan jin perempuan. Hadis Bukhari Muslim. Jadi berlindung WC itu, kamar mandi itu tempatnya setan. Maka disuruh berlindung dari gangguan setan. Kalau kita tidak baca doa ini, aurat kita itu dipermainkan setan. Dipermainkan setan, aurat kita jadi tontonan setan. Maka nggak bisa dikendalikan syahwatnya. Maka orang-orang yang tidak baca doa itu, maka syahwatnya tidak bisa dikendalikan. Karena syahwatnya itu sudah ditempati oleh setan. Yang halal dia nggak mau, yang haram dia semangat. Nah itu dia. Maka disuruh isti'adzah, karena isti'adzah itu sunnah. Sunnah itu akan menjaga orang yang mengamalkannya, dijaga dari maksiat di dunia, dijaga dari neraka di akhirat. Jadi ikuti sunnah, ikuti sunnah. Ini isti'adzah, perlindungkan diri kita kepada Allah dari gangguan setan. Yang keempat, isti'adzah ketika hendak melakukan sholat. Coba, sholat juga tidak kalah penting. Karena banyak orang sholat Allahu Akbar, habis bar kepalanya pun teringat kemana-mana. Yang khusyuknya Allahu Akbar aja, habis bar hilang. Tadi pintu rumah, kerjaan, jualan, semua teringat. Maka
isti'adzah dari Jubair bin Mut'am radhiyallahu anhu bahwa dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan sholat. Beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Yang artinya Allah Maha Besar, dengan kebesarannya segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci bagi Allah dikala pagi dan siang. Dibaca 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk, dari kesombongan bisikan dan ketidaksadaran karena gangguannya. Jadi banyak-banyak berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Seperti ini. Dari Utsman bin Abu As radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, setan selalu saja mengganggu saya dalam sholat dan bacaan saya. Dia membuat saya bimbang. Maka beliau bersabda, itu adalah setan yang bernama Khinjib. Jika kamu merasakan gangguan, mohonlah perlindungan kepada Allah darinya, dan meludahlah ke arah kirimu 3 kali. Maka saya pun melakukannya, dan Allah mengusir dari saya. Coba, ini dilakukan Utsman. Kalau dia mulai sholat, mulailah enggak jelas apa yang dia baca. Dia pun mulai lupa berapa rakaatnya. Kita pun enggak dengar apa yang kita baca. Udah baca Fatihah apa belumnya? Dia yang baca, dia pun enggak tahu. Dia tanda tanya, untuk enggak ditanyanya sama orang sebelah. Seperti itu. Jadi ini gangguan setan. Setan itu sangat besar mengganggu agar ibadah kita itu tidak diterima. Dengan apa dia ganggu? Dengan kosong, enggak bernilai. Maka teringat ketika sholat, maka banyak-banyak perlindungan, minta kekhusukan, minta kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan ketaatan kepada Allah itu merupakan nikmat yang sangat besar. Seperti itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 201, Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Jadi kalau ditimpa was-was, baru was-was aja para sahabat itu dia ingat kepada Allah. Nah, was-was itu kebimbangan melakukan. Dia ingat kepada Allah, karena itu bisikan-bisikan setan. Mau sholat berjamaah apa kok, apa enggak ini? Mau sholat apa enggak? Kadang-kadang ragu dia sholat berjamaah. Ke masjid apa enggak ya? Ke masjid apa enggak? Nah, itu dia. Seperti itu. Jadi itu harus banyak perlindungan dari setan. Yang berikutnya isti'adzah ketika marah. Ada 2 orang laki-laki yang saling mencela di hadapan Rasulullah, hingga salah satu dari mereka bergerak-gerak hidungnya karena sangat marahnya. Maka biasa kalau orang yang sudah sangat marah, hidungnya itu pasti bergerak. Nah, coba besok kalau marah kali berkaca coba, betul nggak ini hadis? Kita ketika marah, pasangkan direkam, suruh merekam. Tengok hidung kita bergerak apa tidak. Kalau belum bergerak itu belum marah kali, belum betul-betul memuncak. Kalau udah muncak bergerak itu hidungnya. Nanti coba sih direkam itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan mengajarkan satu kalimat kalian. Kalau dia mau mengucapkannya, niscaya marahnya akan sirna. Maka para sahabat bertanya, apa kalimat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, hendaknya kamu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi kalau marah, yang pertama diingat ini isti'adzah. Maka Islam itu tidak membolehkan marah. Bukan berarti diam kepada kemungkaran, enggak. Kemungkaran dicegah tapi bukan dengan marah. Kalau marah ini biasanya berperangai kasar dan berkata
kotor. Makanya sama istri nggak perlu marah-marah, sama anak tak perlu marah-marah. Kemungkarannya dicegah, tapi bukan dengan marah, karena marah itu tidak bagus, datangnya dari setan. Pernah seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah beri aku nasihat. Nabi katakan, la takhdab, jangan kamu marah. Besoknya datang lagi dia, ya Rasulullah beri aku nasihat. Nabi juga mengatakan, la takhdab, jangan kamu marah. Besoknya datang lagi dia, karena nggak puas cuma nasihat kok cuma seperti itu. Beri aku nasihat ya Rasulullah yang aku tidak minta kepada selain engkau. Maka Nabi katakan, la takhdab walakal jannah, jangan kamu marah, balasanmu surga. Jadi kalau kita dapat menahan marah, sudah ada balasan, jaminan dari Nabi di tubuh kita ini, kita jaminan masuk. Untuk menahan marah itu bukan pekerjaan mudah. Dia butuh ilmu, butuh latihan. Yang ditahan marah itu yang kita bisa marah. Kalau sama atasan mana bisa marah? Sama orang tua nggak bisa kita marah. Marahlah sama atasan kalau nggak dipecat sekalian. Nggak bisa, tapi yang sama bawahan, sama anak, sama istri, kita bisa marah. Itu yang kita tahan. Mau marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditahan marahnya. Itu yang masuk dalam hadis la takhdab walakal, jangan kamu marah, balasanmu adalah surga. Maka Nabi katakan, para sahabat bertanya, apa kalimat itu ya Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Inilah yang kalimat-kalimat seperti ini yang diajarkan kepada anak-anak generasi, supaya anak-anak kita tuh jangan mudahnya tawuran, mudahnya bertumbuk, mudahnya marah. Karena marah itu ciri-ciri di tubuh seseorang itu ada gangguan jin. Makanya kalau kita meruqyah kita tanya, mudah marah, emosional, itulah dia. Jadi setan itu membuat marah. Kalau udah marah nggak terkendali itu. Makanya para sahabat itu nggak orang yang mudah marah, enggak. Lihat Rasulullah ketika dia mau tawaf diludahi, dibiarinya dia tawaf aja dia. Besok tawaf lagi diludahi, dibiarinya aja tawaf lagi dia. Besok nggak ada lagi orang yang meludahinya. Ditanyanya kemana orang yang biasa di sini? Sakit. Kalau kita bilang apa? Mampus kau, mudah-mudahan mati. Kurang-kurangnya begitu. Cobalah kita diludahi. Mau masuk sini diludahi di simpang itu, kalau nggak kita kejar. Atau orang aja nggak sengaja meludah dari kereta kena muka kita, apa kita buat? Hah? Muka kita kejar. Itu coba. Ini yang nggak sengaja tadi, Nabi yang sengaja. Sakit ya Rasulullah. Oh, diambilnya kurma, datanginya ke rumah orang itu. Tokonya siapa? Muhammad yang datang, Muhammad. Wah, habis laku nih, aku sakit gak bisa apa-apa, diludahi aja lah, habis laku nih. Rupanya dibawakan buah kurma, dinasihati, didakwahi. Apa dia bilang? Tidak ada orang yang paling baik saat ini. Keluargaku belum ada yang hadir. Muhammad sudah datang ke tempatku. Dia masuk Islam akhirnya. Coba. Itu dengan menahan marah. Jadi marah itu nggak ada manfaatnya kalau dituruti marah, apalagi sama istri. Nah, Nabi perintahkan khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Wa anna khairukum li ahli. Saya yang paling baik kepada keluarga saya. Ucapan yang paling bagus, sikap yang paling sopan berikan kepada keluarga. Ucapin kamu dek kusuk, kita musuk. Jangan kita yang mau dikusuk. Kusuk istri. Nanti pulang-pulang yang nggak pernah ngusuk istri, kusuk lah. Ya. Berbuat baik. Jangan di kasar, jangan. Dek, nggak mau ngaji istriku, Ustaz, nggak apa-apa, nggak mau ngaji dek, ku belikan anting-anting kau dek. Ayolah bang, bisa tidak ngaji lagi kita bang. Nah, ayo belikan kalung. Nggak apa-apa, kita habis uang istri kita jadi orang pertamanya. Memang seperti itu kadang-kadang. Tapi bukan ibu-ibu sini nih, ibu sini bagus-bagus lah. Sudah.
Ibu yang jauh-jauh sana yang perlu dirayu-rayu seperti itu. Jadi seperti itu, berbuat baik. Jangan kasar, nggak perlu dikasari istri kita. Nabi suruh sebaik-baik yang pada keluarga. Pernah lagi Nabi ketika dia berada di rumah Aisyah, datang Hafsah membawakan makanan di mangkok. Guys, kayak pengajian kayak gini. Datang, sahabat banyak di sini ngaji. Datang belajar. Assalamualaikum, dengar suara Hafsah. Si Aisyah datang, Hafsah datang. Istrinya cemburu. Nabi terima itu. Pulang si Hafsah, apa ya Rasulullah? Ini dikasih Hafsah. Ditampel. Tumpah di hadapan sahabat, pecah. Pulang sahabat-sahabat semua nggak diingat-ingat itu lagi, udah biasa-biasa aja. Kalau istri kita apain? Habislah kena keprok. Nah ini nggak pemarah, nggak jadi masalah. Jadi jangan mudah marah. Marah itu dari setan. Berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk mengendalikan marahku. Istri kita ngapain dimarah-marah? Dengan bagus-bagus, dek ini nggak boleh dek seperti ini nggak bagus dek, jilbabnya harus panjang, keluar rumah harus pakai kaos kaki dek, ini hadisnya dek, dilarang kita nutup menampakkan aurat dek, nanti ajabnya kau rasakan sendiri. Bagus-bagus, jangan perlu kasar-kasar. Ini dia pakai jilbab ya, gua ceraikan kau. Dia nggak perlu ancam-ancam itu, gak usah digetak-getak istri. Disuruh dengan cara yang baik, berikan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, isti'adzah ketika mendengar anjing menggonggong dan keledai meringkik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum nihaqul hamir fata'awadu billah minas syaitan. Fa inna ma ra'at syaitana wa idza sami'tum siyaha dikkati fasalullahu min fadlihi fa innaha ra'at malaka." Jika kalian mendengarkan ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan, karena dia melihat setan. Dan jika kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mohonlah anugerah dari Allah, karena dia melihat malaikat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum nubahal kilab wa nahiyakul humar bil lail fata'awwadu billah fa innahunna yarawna ma la tarawna." Jika kalian mendengarkan gonggongan anjing dan ringkikan keledai pada malam hari, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, karena dia hewan-hewan tersebut melihat apa yang kalian tidak dapat lihat. Jadi ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah membentengi sanak keluarga, anak-anak dan harta. Tadi udah disuruh isti'azah. Apa tadi judul kita tadi? Membangun benteng gaib ya, supaya keluarga, anak dan harta kita tidak diganggu setan. Kita harus bentengi sanak keluarga, anak-anak dan harta kita dari gangguan setan. Dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian menikahi perempuan atau membeli pelayan budak, hendaklah kalian berkata, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ini doa ketika kita dipertemukan setelah menikah. Siapa yang bacakan doa ini dulu waktu menikah? Waktu kita dijumpakan, yang bukan pacaran. Kalau pacaran nggak mungkin ini baca, karena udah bolak-balik jumpa. Nah, ini di jumpa pertama itu dipegang kening wanita itu. Dibacakan doa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan kebaikannya. Wa khairu ma jabaltaha, dan kebaikan yang engkau ciptakan dari dirinya.
wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang engkau ciptakan pada dirinya. Ini Masya Allah. Dibuat, pegang. Belum pegang dulu, pernah? Nanti pulang pegang. Belum terlambat. Supaya kita terlindung dari keburukan istri. Kan banyak orang gara-gara istri masuk neraka. Gara-gara istri putus hubungan silaturahimnya dengan orang tua. Putus silaturahim kita dengan keluarga kita. Gara-gara istri. Putus kita dengan adik kita, dengan abang kita, kan banyak kejadian seperti itu. Itu berlindung. Pegang keningnya, doa yang dibaca. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Minta kepada Allah. Karena Allah yang melindungkan diri kita dari kejahatan istri kita. Jadi kalau udah kita berlindung dari kejahatan istri kita, tidak disuruhnya kecuali kebaikan. Jadi istri kita itu mendukung kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau istri kita nanti mendukung kita masuk ke jalan neraka, gimana? Udahlah bang, gak usah ngaji bang. Ini udah duduk-duduk, aku takut lah sendirian. Ini dia. Gak mau dia ngaji. Dibuat ngaji pun tak mau. Nah seperti ini. Jadi berlindung. Jadi yang belum diperlindungkan nanti pulang-pulang pegang keningnya. Allahumma inni as'aluka khairaha. Masya Allah. Jangan dikeprok suami, ini udah gila. Pulang ngaji jadi gila. Tapi diajarkan istri seperti ini. Ini anak-anak kita yang laki-laki, kalau mau nikah ini diajari. Ini bimbingan nikah, yang dikasih bimbingan nikah itu yang sunnah ginilah. Kalau kita nanti ada KUA-KUA-nya salaf sunnah, dikasih bimbingan kayak gini supaya mengurangi keburukan. Jadi rumah tangga itu nggak bertengkar. Nah, jangan tahun madu, apa namanya, bulan madu. Nah, bulan madu itu karena pacaran. Habis bulan 12 ya kan. Masuk bulan 1 udah tahun. Jadilah tahun kelabu. Jadi seperti itu. Jadi jangan berbulan madu, bertahun madu. Nah, gitu dia. Makin tambah tahun makin madu. Nah, itu dia seperti itu. Dengan doa, banyak doa. Ini doa Nabi. Pada riwayat lain dikatakan, dan hendaknya dia memegangi jambul. Kalau kita beli hewan itu, pegang jambulnya juga. Kambing, lembu, kuda, apa dipegang jambulnya. Lalu dia berdoa memohon keberkahan pada yang seperti itu. Kalau perempuan juga, kalau ada jambul itu apa namanya, yang dikucir itu, dipegang. Boleh dipegang kening dalam satu hadis. Kalau unta katanya punuknya. Mengucapkan doa yang serupa tadi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau salah satu dari kalian mendatangi istrinya dan berdoa, Bismillahi Allahumma jadibas syaitan wa jadibas syaitan ma razaqtana. Ini doa kalau kita mendatangi berhubungan dengan istri. Nah, itu dia. Jadi juga suruh berlindung dari setan. Dan kalau keduanya suami istri ini dikaruniai anak, setan tidak akan membahayakan anaknya untuk selama-lamanya. Karena anak kita mudah diganggu setan, bahkan anak kita kayak setan, karena tidak berdoa. Semana berdoa kalau jumpanya di tong setan. Pacarannya jumpanya di tong setan. Satu tong setan sana, satu tong setan pandangan pertama. Jadi istri. Mana bisa baca doa lagi, maka lupa semua doa. Nah seperti itu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.